Buat kalian yang sedang dilanda masalah bertubi-tubi, mungkin kalian masih bertanya-tanya, apakah kalian sedang mengalami spiritual awakening atau tidak? Oke, kali ini saya mau menjelaskan lebih detail tentang hal ini. Jadi, saya akan bahas tentang apa yang terjadi kepada seseorang yang mengalami spiritual awakening dari proses malam gelap jiwa. Seperti yang kalian tahu, malam gelap jiwa ini merupakan titik terendah kehidupan seseorang. Saya ambil sebuah contoh saja. Titik terendah itu adalah yang seperti ini. Ada seorang wanita yang habis diselingkuhi oleh suaminya yang sangat dicintainya selama ini. Kemudian usahanya juga bangkrut dan ia pun berhutang di saat yang bersamaan. Selain itu, ia juga tiba-tiba divonis dokter punya penyakit tertentu yang harus ia tangani dengan biaya yang cukup besar. Dan jika tidak dirawat, maka nyawanya pun bisa melayang. Sementara itu, ia punya anak yang masih harus diberi makan. Dan di saat bersamaan, suaminya juga lari dengan wanita lain. Nah, ini hanya ilustrasi ya, supaya kalian bisa membayangkan bahwa titik terendah itu adalah mendapatkan tekanan kehidupan yang sangat berat, di mana seseorang seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi untuk permasalahan kehidupannya. Bahkan tidak ada satu orang terdekatnya yang peduli dan mau menolongnya. Maka orang ini akan masuk ke dalam jurang depresi yang sangat berat. Ia akan mengangkut beban kehidupannya setiap harinya, di mana bahkan ketika tidur pun ia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terdapat kecemasan, ketakutan, kesedihan, kekecewaan, rasa marah, dendam, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang seperti ini pikirannya sudah tidak bisa berpikir secara jernih lagi. Dan setelah sekian lama orang tersebut memelihara energi negatif tersebut, maka satu persatu cakra tubuhnya akan mulai tersumbat dan akan menyebabkan tekanan pada cakra dasar. Jadi, ketika cakra dasar mendapatkan sebuah tekanan yang sangat kuat, maka kundalini ini akan bangkit dari tidur panjangnya. Kundalini merupakan sebuah api energi yang ketika bangkit akan membantu membersihkan karma kehidupan kita. Api ini akan naik ke satu persatu cakra kita untuk membakar karma-karma buruk kita. Jadi ketika api ini naik, maka seorang manusia akan diperlihatkan flashback kehidupannya. Inilah perbedaan orang yang hanya depresi dan seseorang yang mengalami kebangkitan kundalini. Jadi, orang yang hanya mengalami depresi biasanya hanya fokus dengan rasa sakit yang dialaminya dari permasalahannya saat ini, atau dari satu atau dua kejadian tertentu. Namun, orang yang mengalami kebangkitan kundalini akan merasakan semua perasaan sakit dari semua perjalanan kehidupannya di saat bersamaan, di mana ia sudah cemas, sedih, takut, marah dengan masalah saat ini. Dan ia pun juga akan dihadirkan kembali luka batin di masa lalu, seperti inner child yang terluka, perasaan pernah dibully, difitnah, dimarahi, perasaan kurang kasih sayang dari orang tuanya, bahkan perasaan pernah disakiti oleh apapun. Semuanya akan hadir di saat ini, seolah-olah rasa sakit yang sudah lama terjadi itu seperti saat ini sedang terjadi. Maka orang seperti ini adalah seperti orang yang sudah jatuh dan tertimpa tangga pula. Jadi, perasaan masa lalu itu muncul kembali adalah akibat kundalini melewati satu persatu cakra tubuhnya. Orang tersebut diperlihatkan flashback kehidupannya, supaya orang ini bisa berdamai dengan semua rasa sakit yang selama ini tersimpan di alam bawah sadarnya. Karena semua rasa sakit itulah penyebab seseorang sampai masuk ke titik terendahnya saat ini. Suatu hal terjadi di dalam hidup kita, sudah pasti ada penyebabnya. Ketika seseorang diberikan flashback perasaan menyakitkan itu, maka ia akan sangat tidak tahan, karena sama saja dengan dibakar di api neraka. Dan hal ini bisa saja terjadi selama beberapa tahun. Namun, orang ini tetap tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri karena alasan tertentu. Dalam kondisi ini, jika orang tersebut mampu menerima energi kundalini, maka ia akan mengalami kebangkitan spiritual. Jika ia tidak mampu menerimanya, maka ia akan menjadi gila ataupun tereliminasi, alias mati karena kondisi kesehatannya yang semakin lama semakin memburuk. Jadi, energi kundalini merupakan sebuah energi yang sangat besar. Bahkan orang sehat sekalipun jika tidak mampu menerima energi ini, maka energi ini bisa menghancurkan kesehatannya.
Maka dari itu, energi ini hanya boleh bangkit jika orang tersebut sudah siap menerima energi tersebut. Jika tidak, maka hidupnya bisa berantakan, emosinya tidak bisa terkendali. Sebenarnya, kunci untuk menerima energi Kundalini ini hanyalah satu hal, yaitu berserah seutuhnya tanpa menghakimi apapun, di mana ia bersedia menerima semua kondisi. Mau dihancurkan sebagaimanapun, ia tidak menghakimi apapun lagi, dan hanya menerimanya. Ia tidak senang dan juga tidak sedih lagi dalam kondisi ini. Maka ia akan masuk dalam kondisi sung alias titik nol. Di sini artinya ia sudah bersedia membuka lebar jalur yang akan dilewati Kundalini hingga sampai ke cakra mahkota. Dan pada akhirnya ia akan sadar siapa diri sejatinya yang sesungguhnya, sehingga segala kemelekatan akan dilepaskannya. Rasa benci, dendam, sakit hati, semua hanyalah sebuah pelajaran kehidupan yang harus ia lalui dalam proses pemurnian jiwanya dan peningkatan kesadaran dirinya. Nah, jika dirasa kalian mengalami hal-hal yang mirip dengan apa yang saya katakan ini, maka bisa jadi Anda sedang mengalami spiritual awakening.